Halo, perkenalkan nama saya Veronica Sumiklara Eriska dengan NIM 2500123 12008 dari kelas 4D kelompok 15. Saya Lutfi Afifah dengan NIM 2500123 1200026 dari kelas 4B kelompok 15. Kali ini kita akan belajar bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan, khususnya di Kecamatan Petung Kriono, sulit sekali mengalami bencana tanah longsor. Hal ini dikarenakan letaknya yang berada di wilayah pegunungan dengan lereng yang curam. Mari kita saksikan video berita bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan. Next. Proses pencarian korban tanah longsor yang dilaporkan masih hilang seusai tanah longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah berlanjut pada Kamis 23 Januari 2025. Seorang warga menceritakan detik-detik terjadinya longsor dan banjir di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Ia menyatakan bahwa rumah dari sekretaris desa alias carik desanya rata dengan tanah akibat terkena tanah longsor. Duka menyelimuti Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, setelah bencana tanah longsor menimpa wilayah tersebut pada Senin sore 20 Januari 2025. Musibah longsor yang dipicu oleh hujan deras selama 2 hari berturut-turut tersebut sedikitnya telah menelan 22 korban jiwa pada data sementara hingga Kamis 23 Januari dan merusak infrastruktur desa maupun rumah warga. Tak hanya itu, dampak psikologis dari bencana ini juga turut dirasakan oleh warga, hingga membuat sebagian penduduk Desa Kasimpar mulai memilih meninggalkan desa untuk sementara waktu. Bencana tanah longsor menimpa Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah rumah timbun tanah serta merusak akses jalan. Data sementara yang kami dapatkan, saudara, ada 15 orang meninggal dunia. Bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 21 Januari menewaskan 17 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut hingga Selasa malam masih ada 8 orang lain yang dalam pencarian. 9 desa terdampak akibat tanah longsor ini. Desa Kasimpar merupakan lokasi kerusakan paling parah. Nah, apa sih itu tanah longsor? Tanah longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor dapat terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama, meningkatnya intensitas curah hujan. Kedua, kondisi lereng atau tebing yang terjal. Ketiga, tanah yang kurang padat dan tebal. Keempat, adanya getaran yang biasanya diakibatkan oleh ledakan, getaran aktivitas pertambangan, maupun gempa bumi. Kelima, terjadinya pengikisan atau erosi. Dan yang keenam, adanya penggundulan hutan. Nah, apa aja sih dampak dari terjadinya tanah longsor yang ada di Pekalongan? Yang pertama yaitu dampak kesehatan yang dapat menyebabkan banyaknya korban jiwa, cedera fisik, masalah kesehatan mental, dan resiko penyakit menular. Yang kedua ada dampak sosial yang dapat menyebabkan kehilangan tempat tinggal karena tertimbun longsor, proses belajar mengajar terganggu, dan terganggunya kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga ada dampak ekonomi seperti kerugian hasil panen dan ternak, kerugian material seperti kehilangan harta benda, menurunnya produktivitas kerja, dan terhentinya aktivitas pertanian sehingga masyarakat tidak bisa menanam.
Yang keempat, ada dampak lingkungan yang dapat mengakibatkan pencemaran sumber air, kerusakan ekosistem seperti lahan dan hutan, hilangnya vegetasi, dan kerusakan infrastruktur seperti akses jalan terputus, jembatan rusak, dan infrastruktur lainnya. Upaya mitigasi atau pencegahan bencana tanah longsor menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko kerugian dan korban jiwa. Sejumlah strategi terus digencarkan, khususnya di wilayah rawan longsor. Strategi yang pertama yaitu melakukan pemetaan wilayah rawan longsor. Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD rutin melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi longsor, khususnya di lereng perbukitan yang curam dan berdekatan dengan permukiman. Strategi yang kedua ada reboisasi atau penanaman kembali. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon di area lereng dan kawasan rawan longsor. Penguatan vegetasi seperti penanaman pohon di lereng bukit terus digencarkan karena akar pohon berfungsi untuk mengikat tanah agar tidak mudah longsor, terutama saat curah hujan tinggi. Selain itu, warga juga diajak untuk aktif dalam kerja bakti membersihkan saluran air agar tidak tersumbat. Saluran yang tersumbat dapat membuat tanah jenuh air dan akhirnya memicu longsor. Strategi yang ketiga yaitu tidak mendirikan bangunan di kawasan rawan longsor. Pemerintah dapat menghimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di kawasan rawan, termasuk pembangunan kafe-kafe di lereng yang tidak stabil. Aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi tanah justru meningkatkan resiko bencana. Strategi yang keempat yaitu pembangunan dinding penahan tanah, pembuatan terasering, dan pembuatan sistem drainage yang baik. Dinding penahan tanah berfungsi menahan pergerakan tanah agar tidak longsor, sementara terasering dapat membantu mengurangi laju aliran air di lereng. Sistem drainage juga penting untuk mengalirkan air hujan dengan baik supaya tidak terkumpul dan menyebabkan tekanan berlebih di dalam tanah. Kombinasi dari ketiga metode ini sangat efektif untuk menjaga kestabilan lereng dan mencegah terjadinya longsor, terutama di daerah rawan bencana. Strategi yang kelima yaitu edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta latihan kesiapsiagaan juga rutin dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan respon cepat saat terjadi bencana. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana tanah longsor, serta meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.